Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai Injil dan Hukum Taurat. Sebuah usaha dalam memahami dua karya Allah yang luar biasa. Ada berbagai pandangan yang bermunculan ketika kita membahas Injil dan Hukum Taurat. Ada yang sangat mengaitkan keduanya, ada juga yang mengatakan bahwa kita tidak perlu lagi membaca dan mempelajari Hukum Taurat. Oleh sebab itu, hari ini kita akan membahas kebenarannya dan bagaimana orang-orang Pentakostal secara khusus melihat kaitan antara Injil dan Hukum Taurat. Pertama, kita akan membahas mengenai Hukum Taurat. Asal mula Hukum Taurat adalah 10 perintah Allah yang diterima oleh Musa di Gunung Sinai. Namun faktanya ada 613 hukum turunan atau rincian dari 10 perintah Allah tersebut. Meskipun ada 613 hukum turunan, sejak lama umat Kristen membagi Hukum Taurat ke dalam 3 kategori. 1. Hukum seremonial. Hukum ini diberikan untuk mengatur sistem korban yang ada di dalam bait suci, termasuk operasional dari para imam, hari-hari perayaan, dan aturan korban. Perjanjian Baru mengajarkan bahwa Yesus telah menggenapi hukum seremonial ini. 2. Hukum sipil. Kata yang mirip dengan hukum ini adalah hukum yudisial, hukum adat, atau hukum kasuistik. Layaknya hukum sipil modern, hukum sipil dalam Hukum Taurat pun sejatinya hanya cocok pada waktu, tempat, dan budaya pada masa itu. Misalnya saja dalam Keluaran 21 ayat 15 diatur bahwa anak yang memukul orang tuanya
wajib dihukum mati sebagai salah satu bentuk hukum turunan dari menghormati ayah dan ibu. Tentu hukum ini tidak relevan dengan konteks waktu, tempat, dan budaya masa kini. Prinsip untuk menghormati ayah dan ibu tetap harus dipegang, namun penalti atau hukumannya mengikuti undang-undang negara. 3. Hukum moral, hukum yang merefleksikan karakter dan moral Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Itu sebabnya hukum ini sejatinya sudah ada sebelum penciptaan dan hukum Taurat. Kedua, motif pemberian hukum Taurat. Kita harus menyadari bahwa hukum Taurat yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai bukanlah titik awal perjanjian Allah dengan manusia. Hukum Taurat adalah lanjutan dari perjanjian Allah dengan Abraham. Dan lewat perjanjian ini juga Allah menyatakan kasih-Nya dengan membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Dalam Ulangan 7 ayat 7-8 firman Tuhan mengatakan, "Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tetapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpah-Nya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu." Dari ayat ini kita dapat melihat nuansa anugerah dan kasih karunia yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Dan dalam pembukaan hukum Taurat, Allah mengingatkan fakta historis tentang siapa Allah yang memberi hukum Taurat ini, yaitu Ia yang membawa orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Bukan karena usaha mereka, tetapi karena kasih dan perjanjian yang telah Allah pegang dengan nenek moyang Israel. Jadi, kita dapat berkata bahwa motif pemberian hukum Taurat adalah kasih. Ketiga, apakah hukum Taurat masih relevan untuk umat Kristen saat ini? Seperti yang sudah diuraikan sebelumnya, hukum seremonial sudah digenapi oleh Kristus sebagai korban penebusan dosa sekali untuk selamanya, dan hukum sipil hanya berlaku dalam konteks orang Israel pada masa itu. Tetapi hukum moral adalah refleksi dari karakter Allah sendiri yang bersifat kudus dan kekal. Dan hukum moral sendiri memiliki fungsi untuk 1. Mengekang orang melakukan dosa. Hukum moral mengajarkan kita tentang batasan-batasan dalam hidup. 2. Menghakimi orang akan dosa. Seseorang baru akan mengerti ia bersalah apabila ia tahu bahwa ada hukum yang dilanggar. 3. Mengajar orang untuk hidup benar. Dalam hal ini, hukum moral Allah dilihat sebagai pelita yang menerangi langkah kaki seseorang untuk berjalan dalam kekudusan dan kebenaran. Itu sebabnya kita meyakini hukum moral masih relevan untuk umat Kristen saat ini. Sekarang, bagaimana dengan hukum kasih yang Yesus berikan dalam perjanjian baru? Bukankah hukum inilah yang menggantikan hukum Taurat? Nantikan jawabannya dalam edisi Voice of Pentecost yang akan datang dengan judul 2 Miskonsepsi tentang Hubungan Injil dan Hukum Taurat. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur untuk semua kebaikan-Mu Tuhan sampai hari ini. Dan sungguh terbukti, kalau hari ini kami dalam keadaan sehat, kami diberkati Tuhan, kami dijaga, dilindungi, bahkan kami dituntun oleh Tuhan. Semua karena kasih-Mu kepada kami Tuhan. Sungguh kami berharga di hadapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga Engkau mau menyerahkan hidup-Mu buat kami. Kau rela mati buat kami, Kau rela miskin supaya kami diperkaya. Kau hibur kami di saat kami susah, bahkan di saat kami sakit. Tuhan menyembuhkan kami, Tuhan memulihkan keluarga kami, Tuhan menjaga anak-anak kami. Terima kasih Bapa, dengan apa kami balas semua kasih sayang-Mu. Selain kami datang Tuhan ke tempat ini merendahkan hati kami, kami ingin berjumpa muka dengan muka bersama-Mu Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami, dan kami tahu Tuhan Engkau juga sudah menguduskan setiap kami
mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Urapi setiap kami ya Bapa. Kami mau angkat pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu, sembah Dia. Katakan terima kasih, Engkau sungguh baik. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Oh, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik bagi kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami datang menyembah. Kami datang memuji. Pujilah namamu Tuhan. Jiwa kami merindukanmu Bapa. Kami haus akan Engkau. Kami rindu jamanmu di tempatmu. Oh Lord, sinaralaba sandaralaba takaralaba yaralaba yaralabo. Sedekaralaba takaralaba yaralabo. Shikaralaba takaralaba yaralaba takaralaba. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Berdaulatlah Tuhan atas hidup kami selama ini sampai Engkau menjemput kami Tuhan Yesus. Tidak ada rencanamu yang gagal dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Sebab itu kami menyembah. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Oh Jesus, kami berserah kepadamu Tuhan. Katakan sama-sama. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Bukan dengan kuat kami Tuhan, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Katakan Yesus, Kau kupegang terus, yang kupegang terus. Masih jemaat Tuhan saja katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah Tuhan, oh Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya jemput bangkit berdiri, tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sekali lagi akan berusaha. Engkaulah Tuhan. Say, Engkaulah Tuhan. Raja kami, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah dengan iman kita katakan sama-sama berdaulat. Oh Jesus, kami berserah penuh, kami berserah penuh Tuhan. Semua indah pada waktunya, sebab Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Kami menyembah, kami muliakan. Segala pujian, segala hormat hanya milik-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Inilah yang ku rindukan,
pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka, yes, karenamu. Sekali lagi tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Syukur kepada Tuhan, sehingga kami patut memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami tahu Tuhan sungguh baik buat kami. Biarlah kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah Bapa, di bumi seperti di surga. Kami siap untuk menyembah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Siap untuk memuji nama Tuhan lebih lagi. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Katakan haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Sama-sama kita angkat pujian. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak
Tuhan saja sekali lagi katakan, kau kuatkan. Kau kuatkan. Amin. Kau pengharapan kami satu-satunya Tuhan dalam kesesakan. Yes Lord. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah imam. Mari bersama-sama katakan, kau kuatkan. Kau kuatkan. Aku bertahan. Kaulah harapan kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari Bapak Ibu yang merasakan penyertaan Tuhan yang begitu sempurna, deklarasikan pujian. Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Katakan lebih lagi, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Aku bertahan, kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Sekarang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan kami satu-satunya untuk mengakhiri 2024 ini. Kau akan buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertahan. Kau harapan kami, Kau penolong kami. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Saya minta jemaat Tuhan katakan sekali lagi, kau kuat. Dia gak pernah tinggalin kita Bapak Ibu. Sedetik pun gak pernah tinggalin kita. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan, aku bertolong. Kau harapan kami Tuhan.
menguatkan kami di tempat ini ya Bapa. Bahkan Engkaulah sumber pengharapan kami di dalam kesesakan kami. Yes Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari rasa syukur kami ya Tuhan, jika kami sampai di titik tempat ini ya Tuhan, kami betapa bangganya karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau telah membuktikan kesetiaan-Mu dalam kehidupan kami. Bahkan di dalam kesesakan kami, Engkaulah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Betapa bangganya ketika kami sadar betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Karena itu hamba-Mu berdoa di tempat ini, biar tidak ada satu pun orang di tempat ini ya Bapa yang patah harapan. Bahkan di dalam kesesakannya boleh ada sukacita, boleh ada damai sejahtera. Bahkan ada pengharapan yang berlimpah-limpah di hadapan-Mu ya Bapa. Karena itu kami menundukkan hati kami ya Tuhan untuk sebentar kebenaran firman-Mu yang akan dibagikan ya Tuhan. Urapi hamba-Mu agar setiap perkataan ini ya Tuhan sungguh isi hati-Mu dan keinginan-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim penyembahan. KBB boleh temenin. Ya shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Gak berasa kita masuk di minggu terakhir di bulan ini. Kita sebentar lagi akan masuk ke penghujung tahun. Dan satu, kita akan yang sudah sebelumnya dan sudah sampai hari ini, tema gereja kita adalah Hope in Christ. Hari ini saya akan membawakan bagaimana Bapa yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah, menjadi sumber pengharapan. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya kita semua pasti pernah punya harapan. Harapan kita boleh berbeda-beda di tempat ini. Tapi satu hal yang pasti, kepada siapa kita berharap itu jauh lebih penting. Karena itu, bagi orang percaya yang terpenting itu bukan sekedar apa yang diharapkan. Bagi orang percaya yang terpenting adalah kepada siapa dia berharap. Karena kita tahu pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Itu firman yang kita pernah dengar dan kita yakini sampai hari ini. Karena itu Roma 15 ayat 13 berkata, Roma 15 ayat 13, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah di dalam pengharapan. Yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber pengharapan kita? Sudahkah Tuhan yang mati di atas kayu salib menebus setiap dosa kita itu yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus menjadi benar-benar sumber pengharapan yang seperti kita nyanyikan? Di dalam kesesakan, nama Yesus yang menjadi sumber pengharapan. Di dalam rasa sedih kita, di dalam rasa sakit kita, di tengah pergumulan kita. Sudahkah pribadi Yesus menjadi sumber dari segala pengharapan kita? Hari ini saya akan membahas dan membagikan 3 hal mengenai orang yang berharap kepada Tuhan. Yang pertama, orang yang berharap kepada Tuhan tentu harapannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tadi kita setuju bahwa setiap orang pasti punya harapan. Harapan orang boleh berbeda-beda, tetapi kepada siapa kita berharap? Tentu kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, firman-Nya sudah jelas dikatakan, Tuhanlah sumber daripada pengharapan. Sumber berbicara di mana sesuatu hal dihasilkan. Sumber berbicara di mana sesuatu itu diproduksi. Saya yakin dan percaya, gak harus orang percaya, gak harus orang Kristen. Semua orang sakit pasti berharap mau sembuh. Gak usah orang percaya, gak usah orang Kristen, orang buta, semuanya pasti berharap mau melihat. Gak usah orang Kristen, semua orang yang lumpuh berharap dia bisa berjalan. Bahkan saya sungguh yakin dan percaya, ketika kita dalam kekurangan, di dalam pergumulan, gak harus orang Kristen, semua orang pasti berharap hidup dalam kelimpahan. Kalau dari fakta-fakta ini, artinya
orang yang berharap kepada Tuhan, orang yang menjadikan Tuhan sebagai sumber harapannya, harusnya punya sesuatu harapan yang berbeda dari orang-orang di luar sana. Yang pertama adalah orang yang berharap kepada Tuhan, harapannya selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena kita udah sering dengar firman-Nya ya, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan sebaliknya, harapan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita imani. Bedanya apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukan harapan sebagai dasar kita untuk beriman. Iman timbul dari akan pendengaran firman Tuhan. Harapan timbul bisa dari Instagram. Harapan timbul bisa dari TikTok. Harapan timbul bisa lihat dari tetangga kanan kiri. Kita lihat tetangga punya rumah baru, harapan itu muncul menjadi rumah baru. Tetangga punya sesuatu yang baru, kita bisa muncul satu harapan yang baru. Tetapi iman muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Ketika iman menjadi dasar harapan kita, artinya sumber berbicara di mana tempat menghasilkan sesuatu. Kalau Tuhan menjadi sumber pengharapan kita, seharusnya harapan kita bukan lagi tentang hal dunia. Seharusnya harapan kita bukan lagi tentang keinginan kita, tetapi orang yang berharap kepada Tuhan, harapan itu dihasilkan dari setiap firman yang ia dengar. Makanya harapannya, permohonannya tidak akan menjadi sesuatu yang mengecewakan. Rumus sederhana dari sebuah harapan kan sederhana ya, bahkan di kitab Amsal ditulis. Kalau harapan itu terwujud menjadi satu kenyataan, jadi setiap orang pasti semua harapan itu adalah tujuannya satu. Walaupun beda-beda harapannya, tapi tujuannya satu. Merubah harapan itu menjadi satu kenyataan. Nah, rumus sederhananya gampang. Ketika harapan itu jadi satu kenyataan, maka datanglah satu kebahagiaan. Tetapi ketika harapan itu selalu tertunda, maka timbullah satu kekecewaan. Itu rumus sederhana dari sebuah harapan. Semua pasti punya harapan, harapannya bisa beda-beda. Satu sama lain, suami istri aja punya harapannya beda-beda. Tapi saya yakin dan percaya, semua orang ingin harapannya menjadi satu kenyataan. Tapi masalahnya, setiap harapan-harapan, kalau jadi kenyataan itu adalah satu kebahagiaan. Kalau harapan jadi sekedar angan-angan, maka itu jadi sumber kekecewaan. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, orang yang berharap kepada Tuhan, itu adalah harapan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan ketika kita berharap sesuai dengan kehendak Tuhan, maka harapan itu tidak akan pernah mengecewakan. Harapan yang gak sesuai dengan kehendak Tuhan seringkali adalah harapan yang sesuai dengan isi hati kita. Dan itu bertentangan dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Makanya firmannya dalam Amsal 10 ayat 28, Amsal 10 ayat 28 firmannya berkata, harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Artinya gak semua harapan yang jadi kenyataan itu jadi sumber kebahagiaan. Dari firman ini kita jelas, gak semua harapan yang jadi kenyataan itu adalah sumber kebahagiaan. Kenapa? Firmannya bilang harapan orang benar akan menjadi sukacita, tetapi harapan orang fasik menjadi sia-sia. Harapan yang menjadi kenyataan belum tentu jadi sukacita. Tetapi harapan yang dimiliki oleh orang benar, itu yang akan menjadi sukacita. Apakah harapan yang dimiliki oleh orang benar itu? Orang benar berharap bukan tentang sesuatu yang benar. Orang benar memiliki harapan bukan sesuatu yang benar saja. Tetapi ketika orang benar berharap, maka ia akan mencapai harapannya dengan cara yang benar. Ketika orang benar berharap, maka ketika ia mencapai harapannya, dia akan menggunakan satu tujuan yang benar dalam kehidupannya. Makanya firman berkata, harapan orang benar itu menjadi sukacita. Tetapi orang fasik, harapan orang fasik menjadi sia-sia. Seringkali kita fokus kepada harapan kita. Seringkali banyak orang berfokus kepada harapannya. Dia mengejar sesuatu yang diharapkannya. Tetapi dia lupa kepada siapa dia berharap.
Ketika kita tahu kepada siapa kita berharap, maka kita juga tahu apa kehendak Tuhan di dalamnya. Artinya bukannya ketika kita sebagai orang percaya, ketika kita sakit kita nggak butuh berharap untuk sembuh. Tetapi kita sadar apa mau Tuhan di dalam kesembuhan kita. Kalau dulu kita sia-siakan hidup kita sia-siakan tenaga kita jelas tahu ketika kita berharap kita sembuh dari penyakit kita bisa bilang sama Tuhan, pakai aku Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Kita nggak sekedar berharap untuk kesembuhan, tetapi dalam kesembuhan itu kita sadar, kita berharap untuk memuliakan nama Tuhan. Ketika kita hidup dalam kekurangan, kita nggak sekedar berharap, tetapi ketika kita berharap sama Tuhan, kita sadar kita minta kelimpahan untuk menjadi berkat buat banyak orang. Siang hari ini kita mendapat tema berharap kepada Tuhan. Orang yang berharap kepada Tuhan, setiap harapannya pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya nonton kesaksian di media sosial seorang ibu-ibu, pasangannya selingkuh. Dia berdoa sama Tuhan. Dia ngelihat pasangannya sama selingkuhannya kayaknya enak bener. Bisa jalan-jalan, pergi. Dia berdoa sama Tuhan biar bisnis suaminya itu dibangkrutin. Usahanya dibangkrutin. Ujungnya dia berkata bahwa akhirnya suaminya bangkrut, suaminya balik. Dia punya 2 masalah sekarang. Yang tadinya cuma 1 masalah. Suaminya selingkuh, plus sekarang suaminya bangkrut. Kenapa? Karena harapannya salah. Bukannya firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Bahkan ada lanjutannya tuh. Berdoalah bagi setiap orang yang menganiaya kamu. Kalau kita sadar apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, sesuai dengan kehendak firman Tuhan, ketika harapan itu terjadi, bukan menjadi satu harapan yang sia-sia. Ibu tadi berharap, tetapi sesuatu yang salah. Bahkan ketika Tuhan jawab harapan itu, masalahnya nggak tambah beres. Tapi harapannya menjadi sesuatu yang semakin buruk di dalam kehidupannya. Hari ini kita belajar, bukan sekedar apa yang kita harapkan, tetapi siang hari ini, sudahkah kita menjadikan Tuhan sebagai sumber dari harapan kita? Yang kedua, orang yang berharap kepada Tuhan, harapannya tidak dikalahkan oleh keadaannya. Tadi saya udah bilang bahwa setiap orang pasti mau merubah harapannya menjadi satu kenyataan. Gak ada yang orang cuma berharap tapi gak mau harapan itu jadi kenyataan. Tapi yang jadi masalah seringkali yang jadi musuh terbesar, jadi tantangan terbesar seseorang untuk harapannya adalah kenyataannya itu sendiri yang sedang ia alami. Setiap orang mau harapannya menjadi sebuah kenyataan, tetapi seringkali musuh terbesar dari harapannya adalah kenyataannya itu sendiri yang sedang ia alami. Hal itu terjadi sama bangsa Israel ketika ia dijajah sama bangsa Mesir, di dalam perbudakan bangsa Mesir. Firman-Nya berkata bahwa mereka mengerang, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan dengar gak? Tuhan dengar erangan mereka. Tuhan dengar harapan mereka. Dan Tuhan mengingatkan janji-janjinya kepada mereka. Bahkan Tuhan menegaskan kembali bahwa tanah yang telah dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham, itu telah akan diberikan kepada orang-orang Israel. Kita baca firman-Nya, Keluaran 6 ayat 4 sampai 9. Keluaran 6 ayat 4 sampai 9. Firman-Nya berkata, tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Tuhan itu Tuhan yang ingat. Tuhan itu bukan Tuhan yang pelupa. Gak usah diingetin sama janji-janji Tuhan. Percayalah, Tuhan adalah Tuhan yang menginginkan setiap janji-janjinya. Ayat kelima, sebab itu katakanlah kepada orang Israel, akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung, dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Kalau siang hari ini kita berharap kita dibebaskan dari segala pergumulan kita. Kita berharap sama Tuhan, Tuhan bebaskan dari segala tangisan kita, dari persoalan ekonomi kita. Percayalah, Tuhan sudah menjawab. Tuhan berkata, aku akan membebaskan kamu, bangsa Israel. Ayat ke-6 berkata,
Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Ayat ke-7. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Ayat ke-8. Firman-Nya berkata, lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tuhan berjanji melalui perantara Musa. Mungkin hari-hari ini Tuhan mengingatkan kembali janji-janjinya kepada kita melalui hamba-hamba Tuhan, melalui komunitas kita. Ketika kita patah harapan, ketika kita masuk dalam kesesakan, kita datang ke gereja ini, kita mulai diingatkan sama janji-janji Tuhan. Kita pergi ke KUL, kita dengar kesaksian orang, sharing satu sama lain. Kita diingatkan sama janji Tuhan. Tuhan akan membebaskan kamu. Tuhan akan melepaskan segala jerih lelahmu. Tetapi firman berkata begini, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Seringkali ciri daripada orang yang putus asa, dengar khotbah, itu bukan buat saya janji Tuhan, buat orang lain. Tuhan udah gak sanggup tolong permasalahan saya. Itu janjinya buat orang lain. Ketika kita dengar kesaksian orang lain betapa hebatnya Tuhan, kita bilang, Tuhan baiknya sama dia. Sama aku mah gak peduli. Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Tuhan berjanji lewat Musa. Tetapi dikatakan, mereka tidak mau mendengarkan. Karena penderitaan mereka yang berat. Mungkin penderitaannya memang berat. Yang jadi masalah bukan di beratnya. Tetapi penderitaan itu berat dan panjang. Artinya apa? Ketika mereka menderita sehari demi hari, Tuhan belum jawab. Artinya harapan itu hilang hari demi hari. Penderitaan itu bukan lagi hari demi hari, tapi udah berganti bulan demi bulan. Artinya apa? Harapan itu telah berlalu bulan demi bulan. Penderitaan itu berlanjut, bukan lagi bulan demi bulan, tapi tahun demi tahun penderitaan itu masih ia alami. Artinya apa? Harapan itu telah berlalu. Doa-doa mereka telah berlalu. Bukan lagi bulan demi bulan, tapi tahun demi tahun. Mereka terus berharap sama Tuhan. Tahun berganti tahun telah berganti. Artinya harapan mereka mulai berlalu dari tahun demi tahun. Disitulah muncul keputusasaan. Hari ini banyak orang di luar sana, mereka bisa bertahan dalam penderitaannya. Mungkin sehari atau mungkin seminggu. Masuk sebulan, di mana Tuhan? Masuk berganti tahun, bentar lagi kita ganti tahun. Tahun ini aku gak merasakan kebaikan Tuhan. Kita masuk tahun yang baru. Dengan satu keadaan kita gak punya harapan. Itu yang terjadi sama bangsa Israel. Tuhan titip janjinya sama Musa. Sekali lagi dibilang, mereka tidak mau mendengarkan Musa. Jangan sampai kita semua di tempat ini, kita dengar banyak janji Tuhan yang begitu besar. Karena keputusasaan kita mulai hilang harapan. Kita mulai putus asa. Beda Bapak Ibu, jangan samakan berserah dengan menyerah. Orang yang putus asa itu, dia bukan sekedar menderita karena keadaannya, tapi ialah lagi ditaklukkan sama keadaannya. Orang yang putus asa itu menyerah sama keadaannya. Orang yang putus asa itu dibuat tidak berdaya oleh karena keadaannya. Berserah dengan menyerah itu berbeda. Ingat Sadrak, Mesak, Abednego, ketika Raja Nebukadnezar memberitakan mereka menyembah dewa yang raja itu perintahkan. Mereka bertiga akhirnya masuk ke dalam tungku api itu. Mereka menyerah atau berserah? Harusnya kalau nggak nyerah lawan dong, perang dulu, usaha dulu, jangan mau masuk, kan gitu kalau nggak mau menyerah. Tapi mereka akhirnya masuk. Jadi pertanyaan, Sadrak, Mesak, dan Abednego lagi menyerah atau lagi berserah? Tuhan Yesus, dia mau disalib, bukan sekedar mau disalib. Dia tenteng sendiri, dia pikul sendiri salibnya. Dia berjalan, jatuh.
Sampai ke satu tempat dia disalibkan dengan di mana salib yang dia pikul. Pertanyaannya, Tuhan Yesus lagi menyerah atau berserah? Seringkali kita salah. Kita pikir kita lagi berserah. Ternyata kita lagi menyerah sama keadaan kita. Sadrak, Mesak, Abednego bilang, kalau Tuhan tolong, maka Tuhan akan meluputkan dari api ini. Tetapi kalau Tuhan gak tolong, aku tetap tidak akan menyembah kepada dewamu. Tuhan Yesus sebelum disalibkan, dia datang ke Taman Getsemani. Dia berdoa dan berlutut. Tuhan, kalau boleh biarkan cawan ini berlalu. Tapi gak sampai di situ doanya. Tetapi bukan karena kehendakku, tetapi terjadilah sesuai dengan kehendakmu. Bedanya apa sama bangsa Israel tadi di Mesir? Kita udah lihat, Tuhan bilang, aku akan membebaskanmu. Aku akan memberikan setiap janji-janjiku. Tanah di mana yang telah kujanjikan kepada Abraham. Tanah Kanaan. Artinya, Tuhan gak menetapkan bangsa Israel sebagai titik terakhirnya itu di Mesir. Orang menyerah dan berserah itu beda. Orang yang berserah menentukan titik terakhir harapannya. Bukan sesuai keinginan hatinya. Tetapi orang yang berserah menyerahkan titik terakhir harapannya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyerahkan. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Kalau biar itu terjadi. Sadrak, Mesak, Abednego. Kalau Tuhan tidak tolong, aku gak bakal nyembah. Tapi kalau Tuhan tolong, maka Tuhan akan luputkan. Mereka lagi gak menyerah. Tapi mereka lagi berserah. Biar Tuhan yang menentukan hasilnya. Bangsa Israel sudah ditentukan sama Tuhan. Mesir bukan titik terakhir dalam hidupnya. Mesir hanya tempat persinggahan. Penderitaan yang boleh sementara berlalu dalam kehidupan mereka. Tapi bangsa Israel menetapkan Mesirlah titik terakhir hidup mereka. Mereka gak mau lagi dengar janji Tuhan lewat Musa. Banyak di luar sana menentukan titik terakhir hidup mereka. Bukan kata Tuhan, tapi kata isi hatinya. Aku udah gak sanggup, aku udah gak mampu. Banyak orang pilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Karena dia menentukan titik harapan terakhirnya bukan kepada Tuhan. Tetapi karena keinginan hatinya dia menentukan titik terakhir hidupnya. Hari ini belajar. Orang yang berharap sama Tuhan, dia gak akan pernah menyerah dengan keadaannya. Keadaannya boleh sangat jauh dari apa yang diharapkannya. Tapi dia sadar masih ada jalan yang terbuka buat hidupnya yang Tuhan janjikan. Orang yang berharap kepada Tuhan, dia gak akan menghentikan langkahnya sebelum Tuhan perintahkan untuk berhenti. Tetapi dia terus melangkah, selangkah demi selangkah. Walaupun kecil, sedikit, pelan, tapi pasti dia terus berjalan untuk mencapai janji Tuhan. Kalau hari ini engkau sedang berharap, keadaanmu hari ini jauh, mungkin terlihat sangat jauh dari apa yang diharapkan. Bahkan yang apa telah Tuhan janjikan dalam hidupmu. Pesannya sederhana, jangan hentikan langkah kakimu, karena kata Tuhan ini belum selesai. Di situ bukan titik terakhir harapanmu. Ada janji Tuhan yang masih besar di depan, yang Tuhan telah sediakan dalam hidup kita. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan menyerah dengan keadaan. Poin terakhir Bapak Ibu, orang yang berharap kepada Tuhan, dia gak akan mencapai harapannya dengan kekuatannya sendiri. Saya baca satu jurnal yang berkata bahwa semakin besar harapan orang, dan ketika dia semakin sadar kemampuannya kecil, maka dalam kehidupan orang itu mulai muncul kekhawatiran. Semakin besar harapan orang itu, dan semakin dia sadar betapa kecil dirinya, maka akan semakin besar kekhawatirannya, akan semakin besar ketakutannya. Orang yang berharap kepada Tuhan, ketika dia berjalan untuk mencapai harapannya, dia gak pakai kekuatannya sendiri. Seringkali makanya orang yang fokus sama keterbatasannya, dia gak berani berharap sesuatu yang besar. Ketika orang berfokus dengan kekurangan dirinya, dia mulai gak berani bermimpi yang besar. Saksinya istri saya, ada seorang ibu, punya anak. Dia gak punya suami, anaknya
dibiayain kuliah sama seseorang. Lalu ibu itu berkata, bersyukur anaknya boleh kuliah. Tapi ada kalimat berikutnya yang mengejutkan. Nanti lulus, berharap anaknya jadi kasir di satu supermarket, udah bahagia. Bukannya lagi mengecilkan satu profesi. Tapi ibu itu bersyukur katanya. Semoga lulus nanti diterima jadi kasir di satu supermarket atau minimarket. Sekali lagi bukan mengecilkan satu profesi. Tetapi mungkin dengan keterbatasannya, dengan sesuatu kondisinya yang kecil, membuat ibu ini berhenti berharap sesuatu yang besar. Dia gak berani bermimpi yang besar tentang anaknya. Dia kehilangan harapan yang besar karena dia melihat keterbatasan dalam hidupnya. Orang yang berharap sama Tuhan, dia gak lagi mengandalkan kekuatannya untuk mendapatkan dan meraih setiap harapannya. Satu kali waktu Israel melakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan izinkan mereka jatuh ke dalam tangan orang Midian. Gideon sebagai pribadi yang dipilih Tuhan. Tuhan bilang, Gideon, kau akan menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Engkau akan memenangkan pertempuran, kita tahu ya. Bangsa Israel lawan orang Midian itu hanya dengan 300 orang. Kita buka Hakim-Hakim 6, kita loncat langsung ayat ke-15 dan 16. Hakim-Hakim 6 ayat 15 sampai 16. Apa jawab Gideon ketika Tuhan menunjuk dan menetapkan Gideon sebagai seorang pahlawan? Firman-Nya berkata, tetapi jawab Gideon kepada Tuhan, Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Tuhan tetapkan Gideon sebagai seorang pahlawan. Tapi Gideon berkata, Tuhan, sukuku paling kecil, aku paling muda. Harapanmu boleh besar sama Tuhan. Tapi ketika engkau gak siap, Tuhan mau jawab, jangan-jangan kita sama seperti Gideon. Mana mungkin. Harapan kita besar. Tetapi ketika Tuhan mau jawab, kita bilang, mana mungkin. Itu yang terjadi sama Gideon. Harapan Gideon besar. Orang Israel berharap besar. Tetapi ketika Tuhan mau jawab harapannya, dirasa janji Tuhan itu terlalu besar dibandingkan dengan kekuatannya. Terakhir Bapak Ibu firman-Nya, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah mengadakan kekuatannya untuk mencapai harapannya. Rasul Paulus bilang dalam Roma 4 ayat 18 sampai 19. Firman-Nya berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dikatakan di ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Kenapa tidak ada dasar untuk Abraham berharap? Dikatakan Abraham semakin tua. Bukan sekedar itu, tetapi rahim Sarah telah tertutup. Dari mana dasar berharap? Seorang Abraham dengan janji Tuhan yang terlalu besar. Engkau akan menjadi bapa dari segala bangsa. Harapan yang besar itu sukses bukan karena seberapa besar kemampuan kita. Tapi kalau kita balik tadi, di Keluaran, di Hakim-Hakim 6 ayat 16, kunci kemenangan Gideon beserta orang-orang Israel. Hakim-Hakim 6 ayat 16, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Demikian dengan Abraham. Dikatakan imannya tidak menjadi lelah, imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kunci dari satu harapan menjadi satu kenyataan bukan terletak pada kemampuan dan kekuatan kita. Gideon beserta 300 pasukan menang karena Tuhan bilang,
Tuhan menyertainya. Abraham, dia berkata sekalipun tidak ada dasar berharap, tetapi ia boleh semakin tua. Keadaannya boleh jauh daripada diharapkan. Rahim Sarah tertutup. Tapi jelas dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Hari ini kalau engkau rasa-rasa harapanmu jauh lebih besar dibanding kapasitas yang kau miliki, jangan berhenti berharap. Jangan takut berharap. Bahkan jangan pernah takut bermimpi yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Bukan kitanya yang besar. Janji Tuhan ya dan amin. Jangan pernah patah harapan. Jangan pernah mengakhiri setiap langkah kaki kita ketika Tuhan bilang ini belum berakhir. Hari ini tema terakhir di HOB mengenai harapan. Dan sebentar lagi kita masuk penghujung tahun, kita masuk tahun yang baru. Firman-Nya sederhana. Berharaplah kepada Tuhan. Roma 15 ayat 13 yang telah kita baca di awal berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan sebagai sumber pengharapan bukan hanya memberikan kita pengharapan, tetapi Tuhan sebagai sumber pengharapan, ketika Dia memberikan harapan, Dia juga memberikan kita kekuatan. Maka yakin dan percayalah, kalau harapan Tuhan itu besar bagi kita. Jangan pernah ragu, jangan pernah berhenti, tetapi terus datang sama Tuhan. Di dalam kesesakan kita, di dalam pergumulan kita, dikatakan harapan itu semakin berlimpah-limpah. Karena kita yakin dengan langkah kita bukan sesuatu yang gak jelas. Kemana kita melangkah. Tetapi di dalam Tuhan, betapa yakin dan percayanya kita. Apa yang kita harapkan, itulah yang Tuhan janjikan. Dan apa yang Tuhan janjikan, maka Tuhan akan menjadikan itu sebuah kenyataan. Kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Bapak Ibu. Terus berharap, bahkan jangan takut berharap, bermimpilah yang besar. Karena kita punya Tuhan yang besar. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, segala keangkuhanku hilang. Ku sembah Kau ya Bapa. Ku sembah Kau ya Bapa. Ya Yesus, ku sembah Kau. Sembah Kau ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Mari katakan ku sembah Kau Bapa. Ya Yesus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kami mau sembah Engkau
kasih Tuhan. Di dalam hidup kami, di dalam himpitan apa yang terjadi, bahkan di dalam kesesakan kami terus sembah Engkau ya Bapa. Karena di dalam penyembahan kami, di situlah letak kekuatan kami ya Tuhan. Bahkan hamba-Mu berdoa pribadi lepas pribadi tempat ini. Apapun harapan mereka ya Tuhan, kami mau datang ke dalam tangan-Mu. Kami bukan lagi mau berfokus pada apa yang kami harapkan. Tetapi siang hari ini kami berfokus kepada siapa kami berharap. Dan Engkaulah Yesus sebagai pribadi sumber harapan kami. Dan kami begitu yakin dan percaya ketika kami berharap kepada pribadi-Mu ya Bapa. Harapan itu tidak akan menjadi satu kekecewaan. Tetapi biarlah harapan itu menjadi satu kepastian. Dan firman-Mu berkata, indahlah pada waktunya. Ajar kami kuat, ajar kami setia menanti setiap janji-janji-Mu. Sehingga kami tidak menyerah di dalam harapan kami. Tetapi kami boleh berjalan hari lepas hari. Dengan satu kekuatan yang baru. Dengan satu pengharapan yang baru. Bahkan seperti firman-Mu berkata, di dalam Engkau pengharapan itu menjadi berlimpah-limpah. Siang hari ini ya Tuhan, firman-Mu yang sederhana telah hamba-Mu lepaskan di tempat ini ya Bapa. Biar setiap firman itu tertanam jelas di dalam setiap hati kami. Dan kami bawa pulang menjadi satu kekuatan yang baru. Berkati kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Hai Church, berikut pengumuman GBI Puri Indah di minggu ini. Christmas is coming, kami sangat antusias untuk merayakannya bersama Anda. Mulai dari Natal di NA Kids, di NA Com, di NA Pathway, Intergen Women Christmas, Natal Kristal, dan pastinya Natal di 24 Desember dan Natal Celebration di 25 Desember. Jadi jangan lupa untuk daftarkan diri Anda segera ya. Mari kita sediakan waktu untuk menyembah dan merasakan hadirat Tuhan bersama-sama saudara seiman lintas generasi dalam ibadah Intergen Prayer yang diadakan setiap hari Selasa jam 7 malam di ruangan Revival Hall House of Blessing. Ibadah Women in Christ akan diliburkan mulai 12 Desember 2024 dan kami mengundang wanita-wanita Tuhan untuk datang kembali dalam ibadah pada tanggal 9 Januari 2025 pukul 10 pagi di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Tanpa terasa kita udah masuk bulan Desember dan setiap bulan Desember kita pasti merayakan ibadah Natal. Khusus untuk ibadah Kristal Ministry bagi Bapak Ibu yang berusia 55 tahun ke atas, jangan lupa ibadah Natal kita tahun ini 11 Desember, hari Rabu 2024 jam 10 pagi di House of Blessing. Saya mengajak semua ya yang sudah mengambil tiket buat menentukan kapasitas tempat duduk dan konsumsi yang disediakan, jangan lupa dibawa tiketnya ya. Sampai ketemu 11 Desember 2024 hari Rabu jam 10 pagi di House of Blessing. God bless. Jangan lupa datang acara Natal di NA Kids pada tanggal 14 Desember 2024 di GBI Hallway. Jangan lupa daftar ya. Halo parents DNA Kids,
Puri, HOB, dan RCC, DNA Kids akan mengadakan Natal di tanggal 14 Desember 2024 di ruang Revival Hall HOB. Akan diadakan 2 kali ibadah di jam 10 pagi dan jam 1 siang. Akan ada karnival, anak-anak bisa bermain yang seru-seru pastinya. Untuk info lebih lanjut, boleh ke counter sekolah minggu atau bisa langsung daftar dengan QR yang ada di layar ini ya. Jadi jangan lupa daftar ya parents buat anak-anaknya. See you and God bless! Let him cook. Let him cook now. Let him cook. I said let him cook. Di tengah dunia yang penuh kebisingan, ada suara yang memanggil kita untuk berhenti sejenak. Suara yang mengundang kita untuk percaya, untuk melepaskan kendali, dan membiarkan Dia bekerja. Sabtu, 14 Desember 2024, pukul 17.30 di Batamera Space, DNA Pathway Christmas Special dengan tema Let Him Cook, mengajarkan kita untuk menyerahkan dapur kehidupan kepada Sang Master Chef Yesus Kristus. Dengan musik, firman, barbecue, dan permainan seru, kita nikmati momen kebersamaan yang penuh makna. Ajak teman-temanmu karena dalam waktunya segalanya menjadi indah. DNA Pathway, bersama kita menemukan tujuan. DNA Community Christmas Celebration. Kami antusias untuk mengundang setiap anak muda datang bergabung serta merayakan bersama Natal Youth di DNA Community pada tanggal 15 Desember pukul 10.30 di Revival Hall. Pastor Dio akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang bertema Looking Beyond Christmas. Pastikan anak-anak saudara hadir dan diberkati dalam ibadah Natal ini. Demikian pengumuman dari kami. Happy Sunday and God bless you. Kekasih-kekasih Tuhan, marilah angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar berkat daripada Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai hari kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, mari kita orang percaya katakan sama-sama. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.